Air tidak sembarang air, dia air penuh berkah bernama. Kalau mintanya kepada Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad pemberi berkah. Orang yang Allah turunkan berkah padanya, berebut air wudhu sisa gurunya, berebut makanan sisa gurunya. Foto guru itu menjadi pembawa berkah di tempat usaha. Kalau toh pun ada sesuatu yang memiliki keberkahan, keyakinan kita bukan dia yang memberikan keberkahan, karena Allah telah menurunkan keberkahan kepadanya sehingga dia memiliki berkah. Beda dengan yang lain. Air tidak sembarang air, dia air penuh berkah bernama Zam-Zam karena Allah menurunkan berkah kepadanya. Begitu kita harus meyakini. Bukan Zam-Zamnya sendiri bisa memberikan berkah. Bisa difahami nggak? Ini agak tipis loh. Allah turunkan berkah di Zam-Zam sehingga kita meminumnya. Berbeda dengan meyakini Zam-Zamnya yang memberikan berkah. Hati-hati, dia terlalu tipis. Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mintanya kepada Nabi Muhammad. Kalau mintanya kepada Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad pemberi berkah, tidak boleh. Namun Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu hanya khusus kepada hal-hal yang sudah disampaikan kepada kita. Ini bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Boleh kita berharap berkah dari Allah melalui air Zam-Zam, karena memang Allah memberikan berkah di sana, di air itu. Boleh kita berharap berkah di waktu sepertiga malam yang terakhir, karena memang Allah menurunkan berkah di sana. Namun keyakinan kita Allah yang akan menurunkannya, bukan kemampuan makhluk selain Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Bayangkan kalau kemudian yang kita lihat dalam fenomena kehidupan di tengah masyarakat kita, orang yang minta-minta berkah. Sesuatu tidak ada keterangannya bahwa tidak ada keterangan dalam syariat bahwa dia punya berkah. Kemudian kita minta itu darinya. Apapun bendanya, apapun jenisnya, siapapun orangnya. Orang yang Allah turunkan berkah padanya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa yang dilakukan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW tidak mereka lakukan kepada Abu Bakar, tidak mereka lakukan kepada Umar, tidak mereka lakukan kepada Utsman, tidak mereka lakukan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mereka lakukan kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi kita tercinta Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak mereka lakukan kepada seluruh sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang dijamin surga. Mereka tidak lakukan itu. Berharap berkah yang mereka lakukan dari Nabi Muhammad dan jasad Nabi Muhammad SAW tidak mereka lakukan kepada manusia-manusia yang dijamin surga. Berarti menunjukkan bahwa Allah memberikan berkah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang yang berebut air sisa gurunya, berebut air wudhu sisa gurunya, berebut makanan sisa gurunya, berebut pakaian gurunya, dan begitu seterusnya. Dihikayatkan kepada kita bahwa cincin biasa yang harganya di pasaran hanya 50.000, kalau sudah sudah dipakai oleh gurunya, tak lama cincin itu menjadi cincin yang luar biasa dan dibeli dengan harga 5 juta dan semacamnya. Itu dihikayatkan kepada kita.
sampai foto guru itu menjadi pembawa berkah di tempat usaha, sehingga fotonya dipajang di mana-mana. Dan kesyirikan akan berlanjut. Biasanya seperti itu pada orang-orang yang sudah wafat. Namun kita menemukan ketika kita safar ke salah satu negeri di Indonesia ini, ketika guru itu masih hidup, fotonya sudah menjadi sesuatu yang disebar di rumah, di mana-mana di saat dia masih hidup. Dan ini perkembangan dari kesyirikan. Kalau dahulu kala, setelah orang meninggal baru kemudian itu terjadi, seperti kaum Nabi Nuh, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal baru kemudian fotonya bersebar, gambarnya bersebar, baru dibuatkan patung dan semacamnya. Namun kesyirikan berkembang karena syaitan akan selalu menjadikannya semakin bertambah dan bertambah, semakin mengarah kepada yang lebih parah. Dan ketika kita safar ke negeri itu, kita tidak mau menyebutkan namanya, ya. Foto gurunya seperti foto orang-orang yang sudah meninggal, biasanya dianggap mendatangkan berkah dan semacamnya, itu beredar ketika sang guru itu masih hidup. Masuk kita ke sini nampak fotonya, masuk kita ke sini nampak fotonya. Siapa ini Ustaz? Nah, tanya kepada Ustaz, siapa ini Ustaz? Ya, ini Kiai Fulan. Ya. Dan tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya di masa-masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ya, ini yang paling penting di dalam bahasan hadis ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih panjang lebar. Kita bacakan dari awal dan kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini dari awal biidznillah azza wajal. Namun untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul bertauhid, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat la ilaha illallah kita dari kesyirikan, dan kita bisa pertahankan sampai detik-detik terakhir kehidupan kita di permukaan bumi. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang yang dikumpulkan di padang mahsyar masih memiliki la ilaha illallah yang tidak batal karena amalan kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.